Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Dedengkot aliran sesat meninggal. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Jadi meninggalnya Ustadz Yazid mengucap alhamdulillah, begitu ya katanya. Kiai Syarif yang juga kita tahu beliau ini berbeda paham dengan Ustadz Yazid, tapi tanggapan beliau lebih adem sekali, lebih menyejukkan hati, mengajak umat Islam untuk lebih baik mendoakan beliau daripada menghujatnya. Kita diperintahkan agar supaya mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia yang beriman. Apapun madhabnya, apapun alirannya, maka tidak boleh orang beriman mensyukuri kematian saudaranya walaupun beda fahamnya ini. Entah apa yang ada di benaknya Kiai Idrus Ramli sampai membuat video celaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu terdengar kabar duka meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita doakan beliau semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terdengar kabar Ustadz Yazid wafat, ada satu hal yang viral di sosial media, yaitu videonya Kiai Idrus Ramli. Di saat saudara sesama muslim kita yang bermanhaj salaf berduka atas meninggalnya Ustadz Yazid, Kiai Idrus Ramli membuat video dengan judul seperti ini: tokoh salafi radikal wafat, bolehkah mendoakannya? Secara langsung ya, ini bisa kita katakan Kiai Idrus Ramli menyatakan bahwa Ustadz Yazid radikal ya. Dan lebih mengejutkan lagi ketika kita tonton videonya, Ustadz Yazid itu disamakan dengan Abu Jahal. Bahkan disebut dedengkot aliran sesat meninggal. Astagfirullahaladzim, sangat disayangkan sekali keluar video seperti ini dari seorang kiai ya. Coba kita lihat dulu ya videonya. Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Dedengkot aliran sesat meninggal katanya ya. Doa yang mesti dibaca ketika dedengkot aliran sesat meninggal. Astagfirullahaladzim. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Ini yang akan kita bicarakan. Nah, di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi berkata, babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwwil Islam. Huwina atau rawayna fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, ya Rasulullah, qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahal. Faqala, alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa 'azza dinah. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, misalnya musuh Islam meninggal. Ustadz Yazid disebut musuh Islam. Dari sisi mana ya? Dari sisi pandangan mana gitu ya, melihat Ustadz Yazid sebagai musuh Islam? Kitab Hamadul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah azza wa jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Jadi meninggalnya Ustadz Yazid mengucap alhamdulillah, begitu ya katanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Ya, itu tadi videonya kita simak. Berulang-ulang kita dengarkan di video tersebut bahwa Ustadz Yazid ini disebut musuh Islam, dedengkot aliran sesat gitu ya. Memang dakwanya Ustadz Yazid ini sangat tidak disukai oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ustadz Yazid karena ketegasan beliau dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Berbeda paham, oke lah, saling berbeda paham. Tapi ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, alangkah lebih baiknya kita turunkan emosi kita, doakan yang terbaik buat saudara sesama muslim kita yang meninggal dunia. Kalaupun beliau Ustadz Yazid meninggalkan jejak digital yang kehilafan dalam berdakwah, silahkan luruskan saja kehilafannya dalam berdakwah. Namanya manusia, bisa saja hilaf. Tidak perlu membangun framing kepada orang yang sudah meninggal dunia bahwa dia adalah dedengkot aliran sesat, bahwa dia adalah setara dengan Abu Jahal. Ya Allah, ini bukan akhlak seorang kiai. Anda bisa bayangkan orangnya sudah meninggal gitu loh, masih aja di framing hal-hal yang buruk kepadanya.
Kalaupun tahu ada hal keburukan padanya, ya doakan saja semoga Allah mengampuni atas keburukan-keburukannya. Memang kita tahu lah ya teman-teman bahwa Ustadz Yazid dengan Kiai Idrus Ramli ini adalah ulama yang berselisih paham ataupun tidak sependapat. Tapi yang menarik adalah tidak semua orang yang berselisih pendapat dengan Ustadz Yazid ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kiai Idrus Ramli. Jadi tidak semua dai-dai yang berselisih paham dengan Ustadz Yazid mencela Ustadz Yazid ketika meninggal dunia. Ini ada pernyataan dari Kiai Syarif yang juga kita tahu beliau ini berbeda paham dengan Ustadz Yazid, tapi tanggapan beliau lebih adem sekali, lebih menyejukkan hati, mengajak umat Islam untuk lebih baik mendoakan beliau daripada menghujatnya. Coba kita lihat nih ya. Kita diperintahkan agar supaya mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia yang beriman. Apapun madhabnya, apapun alirannya, maka tidak boleh orang beriman mensyukuri kematian saudaranya walaupun beda fahamnya ini. Sudah nyambung? Nah, tidak boleh kita mensyukuri atas meninggalnya seseorang hanya karena kita berbeda paham mazhab. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan lagi videonya ya. Oh, punya iman kok. Soal beda masalah-masalah khilafiyah itu masih bil iman. Tidak ada yang memisahkan kita kecuali beda iman. Kalau cuma beda pemahaman tentang furu'ul aqidah, furu'ul masalah ibadah, itu biasa saja. Mungkin waktu hidup kamu berdebat dengan dia, tapi kalau sudah termasuk kategori sabaquna bil iman, kita perintahnya yaquluna rabbana fir lana wal ikhwanina, ngono iku. Jelas ya? Kita nggak usah kemana-mana, ini Quran. Kamu boleh berantem waktu hidup karena beda pendapat, boleh rebutan karena kamu cakar-cakaran pengurus masjid, tapi kalau dia wafat, ingat ayat ini, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Nah itu enteng banget. Hilang dia. Ini orang awam mengamalkan ini enggak? Kita yang awam ini mengamalkan enggak? Boro-boro kita yang dikenal dengan kiai aja ada yang terbalik kok. Betul. Ya, moro-moro orang awam ya. Boro-boro orang awam yang mengamalkan itu. Orang ada kiai yang menganjurkan untuk bersyukur atas meninggal saudara sesama muslimnya hanya karena berbeda paham gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di sosial media, beberapa dai yang berbeda paham dengan Ustadz Yazid mengucapkan bela sungkawa, seperti Ustadz Adi Hidayat gitu ya, mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita bisa lihat di Instagramnya, beliau mendoakan kebaikan kepada Ustadz Yazid. Begitu juga ya dengan Ustadz Abdul Somad, yang sangat jelas kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini berbeda paham dengan Ustadz Yazid, tapi beliau tetap mendoakan kebaikan kepada Ustadz Yazid dengan merepost poster dari Robito Alawiyah. Nah, di sini kita bisa lihat juga pihak Robito Alawiyah pun mendoakan kebaikan atas wafatnya Ustadz Yazid. Robito Alawiyah ini semua kita sudah tahu ya, adalah lembaga pencatat nasab dari kalangan Habib Ba'alawi. Sangat jelas sekali kita tahu Habib Ba'alawi berbeda paham, berbeda pendapat dengan Ustadz Yazid, tapi beliau mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ustadz Yazid. Entah apa yang ada di benaknya Kiai Idrus Ramli sampai membuat video celaan seperti itu. Seberapa besar pun perbedaan kita kepada sesama muslim, jika itu didasari dengan ilmu, maka tidak akan ada kebencian di hati. Tapi sekecil apapun perbedaan kita kepada saudara sesama muslim kita, jika itu ditunggangi dengan rasa iri, maka kebencian yang akan menguasai hati kita. Di sini saya bukan menjelek-jelekkan Kiai Idrus Ramli. Saya menghormati Kiai Idrus Ramli sebagai seorang kiai, tapi rasa hormat saya tidak menghilangkan kritikan saya kepadanya. Dan saya mengajak kepada sesama umat Islam, jika ada saudara sesama muslim kita yang meninggal dunia walaupun berbeda manhaj, berbeda pemahaman, jangan bersyukur atas kematiannya, jangan memframing buruk kepadanya, doakan saja kebaikan kepada seseorang yang meninggal dunia itu. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.